yang pertama pada MPLS hari yang ketiga ini. Sekarang kita mengikuti materi yang kedua pada hari yang ketiga MPLS UPT SMPN 330 Gresik dengan materi bahaya penyalahgunaan narkoba. Anak peserta didik baru UPT SMP 30 Gresik yang berbahagia, perlu kita ketahui apa sebetulnya narkoba itu. Nah, yang perlu kalian ketahui, dasar hukum tindak pidana narkoba itu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP. Kemudian 2, tindak pidana psikotropika tentang konversi psikotropika tahun 1971, Undang-Undang RI Nomor 5 97 tentang psikotropika, selanjutnya Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 92 tentang kesehatan. Yang ketiga, bahaya, Undang-Undang Nomor 23 92 tentang kesehatan. Yang perlu selanjutnya kita ketahui juga adalah dari manakah narkotika itu. Narkotika dari Amerika Latin atau Amerika Selatan. Sedangkan kokain, Kolombia, Brazil, Bolivia, dan Peru. Opium atau candu, Samarinda, Afghanistan. Ganja, Aceh, Indonesia. Psikotropika, Belanda. Ekstasi, Belanda. Sabu-sabu, Guangzhou, Cina. Anak-anak, itulah asal-usul dari narkoba, yaitu narkotika, kokain, opium, ganja, psikotropika, ekstasi, sabu-sabu. Selanjutnya yang perlu kita ketahui, apa sih pengertian dari semuanya itu? Yang kita ketahui, narkoba itu sering orang mengenalnya itu dengan narkotika. Ko-nya itu psikotropika, banyak adalah bahan atau zat adiktif. Kita pahami ketiga kepanjangan tadi. Yang pertama adalah narkotika. Apa sih sebetulnya narkotika itu? Anak-anak bisa membaca dari tayangan, yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman. Bukan tanaman yang bersifat sintetis, semi-sintetis, yang bila digunakan tidak sesuai aturan dapat menyebabkan perubahan, penurunan kesadaran, dapat menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya heroin, candu, kokain, ganja, cimeng, morfin. Selanjutnya anak-anak yang perlu kita ketahui, narkotika sendiri dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Apa saja yang masuk dalam narkotika golongan 1? Heroin, candu, ganja, kokain, opium, dan papaver. Sedangkan golongan 2, morfin, fentanyl, petidina. Dan golongan ketiga adalah kodein dan dionomina. Selanjutnya yang perlu kita ketahui anak-anak untuk berikutnya adalah jenis-jenis narkoba. Heroin, anak-anak bisa melihat pada gambar tayangan obat penenang, ekstasi, ganja, zat yang mudah menguap seperti lem, metafetamin. Kemudian penyalahgunaan narkoba. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar, baik melalui media sosial, media massa seperti televisi. Apa sih yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba itu? Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan aturan kesehatan yang berlaku dan bukan upaya medis seorang dokter. Itu yang juga pengertian dari penyalahgunaan narkoba.
Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan jiwa sehingga si pengguna tidak lagi bisa berpikir yang wajar. Kondisi si pengguna dapat dilihat dari ketidakberesan dalam kehidupan sosial, pekerjaan sehari-hari maupun sekolahnya. Si pengguna tidak mampu mengendalikan diri, bahkan sukar untuk menghentikan pemakaiannya. Nah, siapa di antara kita yang paling rentan atau berisiko tinggi terhadap masalah penyalahgunaan narkoba? Di antaranya adalah remaja. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah masuk dalam kelompok remaja? Mungkin saja di antara kalian ada yang sudah masuk dalam remaja usia sekitar 15-16 tahun. Adakah di antara kalian yang sudah berumur seperti yang disampaikan oleh Pak Nur tadi? Remaja berisiko tinggi adalah remaja yang satu, tidak bisa berkomunikasi dengan orang tua, tidak berada dalam pengawasan orang tua, kontrol diri yang rendah, kepercayaan diri dan harga diri yang rendah, suka minder, tidak mau mengikuti aturan, sering melanggar norma tata tertib, apa yang kita tata tertib di rumah, di sekolah, di jalan raya ketika berkendara, ataupun tata tertib yang lain. Berikutnya suka mencari sensasi, bergaul, tinggal di lingkungan penyalahgunaan narkoba, dikucilkan atau sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan, memiliki anggota keluarga pemakai narkoba, rendahnya penghayatan struktural. Mudah-mudahan semuanya itu tidak ada pada keluarga, anggota keluarga, kampung kita, bahkan diri kita sendiri. Selanjutnya anak-anak yang perlu kita ketahui, mengapa sih remaja itu mudah menyalahgunakan narkoba? Pertama adalah remaja itu mudah dipengaruhi oleh kawan. Remaja masih memiliki jiwa yang labil dan masih mencari jati diri, sehingga mudah dipengaruhi dan ikut-ikutan teman. Remaja ingin tahu yang tinggi. Apa maksudnya? Remaja suka mencoba-coba hal yang baru, termasuk membahayakan dirinya. Solidaritas kelompok, kuatnya rasa solidaritas remaja menyebabkan ia sulit menolak tekanan anggota kelompoknya, termasuk tawaran narkoba. Itulah hal-hal yang menjadi alasan mengapa remaja di antara kalian itu mudah menyalahgunakan narkoba. Selanjutnya, faktor penyebabnya, anak-anak bisa melihat faktor-faktornya sehingga kalian nanti bisa menghindari supaya tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, ini yang tidak kalah penting yang perlu kita ketahui adalah dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Aspek fisik, badan sakit-sakitan, mudah tertular, suka seks bebas, rela jual diri, OD dan mati, overdosis yang bisa menimbulkan kematian. Sedangkan aspek sosial dari penyalahgunaan narkoba itu adalah suka melawan orang tua. Ada 5, suka mencuri barang orang lain, ganggu ketertiban umum. Bila OD, sakau, bisa kecelakaan. Bila punya jabatan atau kekuasaan, bisa dapat melakukan korupsi. Aspek agama, lupa ibadah, moral terjadi pergeseran, akhlak turut dan rusak, hidup rasanya hanya di dunia saja, dan yang strategis, rusaknya nilai moral hidup bangsa dan negara, sampai kreativitas dan produktivitas serta semangat bersaing runtuh. Anak-anak peserta MPLS siswa baru UPT SMPN 30 Gresik tahun pelajaran 2020-2021 yang berbahagia yang sekarang mengikuti kegiatan MPLS dari rumah. Selanjutnya, ciri-ciri penyalahgunaan narkoba. Perubahan fisik dan lingkungan sehari-hari. Perubahan psikologis, perubahan perilaku sosial. Kemudian anak-anak, bahaya samping narkoba. Di samping bahaya yang telah dijelaskan Pak Anwar di atas tadi, ternyata penyalahgunaan narkoba itu juga mempunyai efek samping.
Yang pertama adalah menimbulkan penyakit jantung, ginjal, paru-paru, liver, HIV atau AIDS, menyerang organ-organ lainnya, menyerang sel-sel saraf otak, hingga pikiran, perasaan, dan perilaku menjadi tidak normal. Anak-anak bisa melihat slide gambar ini. Inilah dari efek negatif penyalahgunaan narkoba. Anak-anak bisa melihat bagaimana penampilan fisik seseorang yang sudah terkena penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya anak-anak, kalau sudah orang itu terkena, mungkin orang itu terkena karena memang faktor diri atau faktor lingkungan, tentu harus ada tindak lanjut atau rehabilitasi. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kita dihindarkan dari penyalahgunaan narkoba. Karena siapa saja yang menyalahgunakan narkoba, dia pasti akan berhadapan dengan sanksi hukum bagi pengguna, pemakai, dan lain sebagainya. Kemudian sanksi hukum bagi pengedar golongan 1, hukumannya pidana mati atau seumur hidup atau 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Golongan 2, anak-anak bisa baca dari tayangan slide tersebut. Kemudian sanksi hukum bagi pemakai atau pengguna psikotropika. Nah, anak-anak bisa melihat perkembangan kasus narkoba di Kabupaten Gresik. Kalau ini, tabel ini hanya menayangkan mulai tahun 2000 sampai 2005. Seperti ini perkembangannya. Kasus mulai dari 6 kasus, makin ke tahun orang yang terlibat dalam penggunaan narkoba makin banyak. Untuk itu kita harus berhati-hati untuk memilih lingkungan teman sehingga kita jauh dari penyalahgunaan narkoba. Nah, anak-anak, itu penjelasan yang disampaikan oleh Pak Anwar berkaitan dengan materi kedua hari yang ketiga pelaksanaan MPLS ini, yaitu berkaitan dengan masalah pendidikan penyalahgunaan bahaya narkoba. Kalau anak-anak ada pertanyaan atau kurang jelas, anak-anak bisa menghubungi Pak Anwar melalui nomor WA yang sudah ada di grup kita. Jadi barangkali ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Pak Anwar tadi, anak-anak bisa menanyakan langsung atau mungkin juga bisa bertanya kepada anggota keluarga kalian, ayah atau ibu atau mbak mas kalian yang mungkin juga bisa memberikan penjelasan tentang itu. Atau mungkin anak-anak bisa membuka lewat media sosial, mungkin bisa kalian mencari referensi atau keterangan-keterangan lain mengenai narkoba itu lebih dalam lagi, bisa di Google, di YouTube, dan lain sebagainya. Saya kira demikian anak-anak penjelasan Pak Anwar berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan kita juga berdoa serta berusaha supaya kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyalahgunaan narkoba. Hidup siswa-siswi UPT SMPN 30 Gresik, maju terus, narkoba no, prestasi yes. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.